di pop up ya sebelum ada objektif turtle yang ketiga nanti mungkin ke bawah. Dan pergerakan dari Suns tentunya akan melakukan clear cepat di area mid sampai nantinya mungkin bisa bergerak bersama dengan Keyboy. Ini serem banget ya kalau ngeliat Keyboy lagi jalan ke depan gitu. Sewaktu-waktu final slash bisa tiba-tiba kejadian. Aroti galak sih. Yep, selalu bisa nempel juga. Hup. Gary? Oke, gak apa-apa. Memang ada informasi ada Gary dalam sana tapi cewek akan keselamat. Yap, tapi Gary, cewek. Flicker yang tepat waktu. Ya, Wow, timingnya pas ya. timingnya pas banget tadi karena kalau tadi flickernya sampai salah dia bisa kegeser kan keluar ke depan juga. Ya itu thanks to Keyboy juga sih sebenarnya yang ngebuka map atas sehingga dia tahu keberadaan dari Gary ini udah pasti bakal menargetkan cewek tentunya. Tapi sepertinya dibalikin kayaknya nih sama Onyx mereka mau fokus untuk kasih space ke arah cewek. Yap. Dapetin turret di area bawah ke bawah. Sulit sih dikawal kayak begitu juga sih. Tiga loh itu. Tiga dan tiga-tiganya punya damage kan. Buat Keyboy sama Suns. Waduh, tertangkap basah kali ini Drian. Bisakah dia bertahan? Masih bisa. Ada Avengers tadi udah diaktifkan juga oleh Keyboy. Terlalu berani kalau untuk Drian bisa menabrakkan Drian. Tidak. Karena di game yang ketiga tugas dari Lutfi pun sudah berbeda dengan Pakito. Harusnya nih akan ada cerita yang lain lagi yang bisa diberikan. Kan masalahnya 3 turret di tangan dari pemain-pemain Onyx, so map kontrolnya akan lebih besar ke bawah. Ya dan juga mungkin dari jump dash-nya di mana Lutfi sekarang punya damage dia. Yap, ini Gary berusaha sekeras mungkin untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi ada point kristal yang udah langsung dikeluarkan pula. Sementara untuk Kimura ada penalty zone yang sudah dikeluarkan untuk kali ini. Tapi Lutfi-nya berusaha untuk bisa masuk lewat belakang. Hanya saja turtle-nya berhasil langsung diamankan lagi oleh Kairi. Tertinggallah sudah 2 player dimiliki oleh Dewa. Mereka masih berusaha untuk bisa kabur. Hanya saja Drian tertangkap basah langsung saja menjadi bulan-bulanan. Dan Luffy langsung membuat sebuah pagar di bagian belakang agar tidak ada yang bisa langsung masuk ke dalam area defensif jauh lebih dalam lagi untuk pemain Dewa United Esports. Wow, itu di sandwich sampai gak punya jalan keluar untuk Gary. Dan 2 pemain berhasil ditumbangkan oleh Onyx. Perfect turtle bahkan untuk Onyx ke bawah. Ya benar-benar dipotong tadi ya. Cuman untuk jalan keluar bagi Dewa sekarang mereka masih punya. Mereka punya Watt, mereka punya Cloud, mereka bisa coba untuk melakukan split push. Meskipun sekarang Onyx mereka akan mengajak untuk bermain front to back. Damage mereka sudah sangat mumpuni, sudah sangat mencukupi. Wah. Bahkan mereka bisa kumpul 5 kan, mereka punya Brody loh. Ini siapa yang punya skin KOF terbaru? Saya. Win rate-nya gimana? Win rate-nya di bawah 50%. Oh, gak apa-apa, yang penting skinnya keren dulu. Aduh, tapi ya kalau kita ngeliat juga sebenarnya map control yang dipegang sama Onyx ini ngebuat Dewa juga susah bergerak sih kok. Yap. Ya kan? Mereka udah mulai masuk ke area jungle juga yang dimiliki oleh Dewa. Semua yang maju, semua di zoning sama Keyboy, diusir lihat tuh. Buset dah itu Kairi udah gak kebendung lagi loh level 12. Tapi pada berbeda, Watt-nya langsung saja menghilang dengan sangat cepat. Bahkan untuk Drian kemungkinan besar akan menghilang pula. Dan benar saja 2 player yang dimiliki oleh Dewa menjadi korban di dalam pertempuran di area atas. Wah, Onyx kembali kepada top performance mereka. Dan bahkan sekarang Kimura ya. Mau gak mau bersama dengan Gary dan juga Case harus mempertahankan. Wah langsung mendadak dihajar dan itu cuma yang di tengah Lutfi-nya. Mendadak hadir, kasih langsung jabnya, kasih langsung uppercut-nya, dia pergi lagi. Iya. Lihat bagaimana Suns aja, dia cuma berdiri di sana. Cuma nakut-nakutin aja atau bahkan menjadi distraksi ya. Karena ya ada pasif yang bisa dimainkan juga. Semua source skill-nya ini mau gak mau dibuang dulu nih biar Suns-nya minggir, gak jadi mata buat Onyx. Iya, ini pandanya benar-benar tersiksa sih sebenarnya di game ketiga. Benar-benar gak ada space bahkan buat dapetin objektif dengan heavy spin. Karena lawannya adalah Kairi juga yang membawa Fredrin. Di sisi belakangnya ini udah sering banget kita ngeliat pemain-pemain Onyx melakukan sandwich. Jadi ada Suns, ada Keyboy, bahkan ada Lutfi terkadang yang siap untuk membackup. Oke, Gary-nya masih cari posisi dulu di belakang. Tapi lihat Keyboy-nya. Buset itu final slash-nya bagus banget. Tapi Kimura masih berhasil kabur. Walaupun dia harus mengeluarkan 1 flicker di dalam tubuhnya. Tapi Watt udah punya golden staff. Oke, di bagian bawah yang lebih serem sebenarnya. Karena Pakito kan bisa tiba-tiba memberikan damage kejut. Apalagi kalau ketemu dengan posisi seperti Cloud yang memang tipis. Double jab tuh bahaya banget. Double jab. Ini Gary beda 3 level kuat banget tapi di bawah. Beneran. Itu yang Bener kalau saja. bilang. Kejadian. Apalagi perbedaan 1 level ya dari Lutfi juga di sini yang udah menang dari segi item tapi di area mid. Oke, siapa? What? Oke, Lordnya berhasil langsung diamankan ternyata oleh pemain Dewa. Walaupun berbeda 3 level. Tapi Gary berhasil mengamankan. Dan juga di area tengah untuk Casey udah membuka tadi ke arah 1 real world manipulation. Tapi untungnya dirinya pun masih bisa mundur. Wah, sedikit bernafas tentunya setelah ada retribusi yang begitu on point dari Gary untuk mengamankan Lord yang pertama. Ya, Tapi memang trade-nya ini harus jalan dari Onyx. Mereka berhasil tadi dapetin Watt
Dan plus Drian juga yang kepil. Iya, benar. Untuk memang masih ada flicker tadi ya buat Lutfi, tapi cukup mengacaukan sebenarnya. Bagaimana distraction dari Onyx ini banyak banget. Mereka harus memfokuskan dari dewanya. Mereka harus fokus untuk dapatin Lutfinya, cari tahu ada di mana. Mungkin di depannya mereka harus melihat kapan Kibonya bakal masuk dengan final slash. Waduh, ini final slash dikeluarkan kembali dan Gary harusnya tidak akan berhasil selamat. Benar saja. Ada cewek yang free banget untuk bisa menghantarkan damage. Wow, dan Lord tentunya di take down dengan begitu cepat oleh Onyx. Masih memegang keunggulan bahkan dari segi network kok. Iya. Di menit ke-11, 8.000 dipegang oleh Onyx berkat dengan adanya perfect turtle, 5 turret yang sudah dikantongi juga. Menyisakan tentunya inner turret di area bawah. Sementara semua map dan juga minion yang sudah digerakkan secara bersamaan akan mulai bergerak di area atas dan juga area bawah. Ya, karena gak ada posisi yang aman ya dengan kehadiran final slash tadi. Atau mungkin dengan Sans yang lagi diam bisa tapi tiba-tiba menusuk masuk ke tengah juga karena dia ngebawain Petrify. Ya ini kayaknya harus benar-benar menunggu lagi sih objektif yang kedua Lordnya ya. Karena menurut aku dari Dewa pun mereka harusnya mainnya masih cukup disiplin. Mereka punya high ground dengan ngebawa Eve juga. Tapi ya Watt harusnya dengan Cloud ini di menit ke-11 harusnya udah bisa dapetin item dia sih. Iya. Dengan beberapa damage tentunya yang akan diberikan ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan itu akan jadi ancaman untuk cewek nanti di area backline. Ya, secara dari Wattnya dia udah selesai dari DHS-nya, Golden, Itu dia. Wind of Nature, dan bakal menuju ke Corrosion side. Respect Wind of Nature lagi ya. Iya, tapi sama-sama punya Wind of Nature, dan bahkan Rose Gold bakal dibuat oleh cewek. Dengan keunggulan gold yang banyak ya seperti ini. Ini dari Onyx, mereka mau nabrak sekarang pun, ini mereka bisa banget. Wah, sulit banget nih untuk Gary-nya. Heavy spin mau gak mau harus dikeluarkan loh. Tapi Kairi cukup pede untuk bisa terus memberikan gangguan ke arah pemain Dewa. Itu gerakan ancaman Pak Bulung. Iya. Ayo maju lagi sini. Sok nih, gue masih wani nih. Ayo sok. Tapi lagi-lagi ya heavy spin yang harus debate memang sebenarnya dari seorang Gary ini. Soalnya kalau nggak debate dan nggak dipaksa pop up itu jadi ancaman. Kayak lagi tadi kita lihat Lord pertama kan yang berhasil diambil sama Gary. Kairi. Yap, dan Gary. Bisakah dia kabur? Masih ada Drian yang siap untuk memanggil, tapi Drian mengeluarkan salah satu saja Eagle dan mereka sepertinya ingin melakukan sebuah pertempuran namun di bagian belakang. Ada sebuah hal yang dilakukan oleh Sans, tapi Gary di bagian depan menjadi korban. Dan kali ini Gary berhasil untuk ditumbangkan ketika memang timing dari Lord sudah mulai muncul Lord yang kedua yang tentunya ini nggak ada kesempatan untuk Dewa bisa mengamankan Lord kedua mini kok. Ya, bahkan Kairi dia rela loh ngebuang retribution dia karena dia tahu tadi heavy spin gak ada. Jadi mereka bisa all in banget untuk menumbangkan si Gary. Plus posisinya memang ada Kiboy juga. Iya. Jadi langsung ada follow up final slash dan di sisi belakangnya Sans dan Lupin menjalankan tugas mereka. Ya, tadi ini masih mencari posisi juga ya. Setiap kali kita melihat ada Kiboy mungkin dekat dengan positioning dari Dewa United ini bahaya banget. Final Slash kan selalu diinisiasi tiba-tiba oleh si Kiboy. Buktinya sampai respect 3 Purify loh dari Dewa sendiri kan. Jangan sampai terpukul ya. Karena terus langsung terlalu banyak sisi memang dari pemain-pemain Onyx dan Lord sudah mulai berjalan. Menabrak ke area mid base rest. Itu tadi terdengar udah ada sebuah hal yang udah siap untuk langsung dilakukan, tapi Gary-nya loh pasang badan di depan, ada satu BMA yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Cloud, tapi Lordnya bergerak di area tengah, masih tertahan saja. Fredrin kehilangan beberapa bar SP dan mereka masih sabar loh Cimama. Disiplin sih mainnya dari Onyx juga ya. Tidak mau terlalu memaksakan karena memang Lord yang kedua masih bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Dewa. Minion kembali berjalan di area bawah dan ke area atas. Yap, Void Crystal dikeluarkan. Efek slow-nya sudah menghantui pergerakan dari Kiboy. Namun untuk kali ini ada satu Rock Wave tadi yang udah dikeluarkan pula. Dan juga Fredrin menjadi abang-abangan yang harus kebadanin semuanya. Plus ada satu efek knock up tadi yang udah dikeluarkan. Tapi barusan terlihat ada satu Guiding Wind yang begitu indah memanggil Kimura untuk pulang setelah ada penalty zone. Guiding Wind yang menyelamatkan hidup Kimura karena dia tahu nggak ada flicker. Benar, memang Guiding Wind menyelamatkan Kimura tadi, tapi tidak untuk 3 base turret yang bisa diambil oleh Onyx dan bahkan menambah lumbung gold mereka lagi. Menuju ke 13.000 untuk keunggulan gold bagi Onyx sekarang. Dan Dewa, mereka masih belum bisa keluar dari wilayah mereka, dari area base mereka. Karena setiap kali mau keluar juga, ini hadangannya ya, ada Lutfi, masih ada si Sans juga nih yang sedari tadi masih nunggu di dalam rumput. Dan tadi, waktu ada real world manipulation yang baru saja dibuka, itu langsung rough wave-nya mampir ke sampingnya dia. Itu dia counternya. Harus membawa Kadita yang punya rough wave sampai yang bukan real manipulation tutup warung. Langsung tutup warung ya? Iya makanya tutup warung langsung mundur. Respect soalnya damage-nya udah bener-bener sakit banget juga dari Sans.
Yang bahkan dia nggak tumbang udah jadi Holy Crystal. Ini item mahal sekarang setelah tukeran sama 3.000 Blood loh. Wings ya. Iya betul. Dan dia punya dua-duanya sekarang. Yes. Udah bisa dikombinasikan berarti dari Blood Wings-nya yang memberikan efek shield tambahan. Shield itu. Movement speed juga ada di sana kalau pecah. Nah. Ricky Boy tadi udah konsil loh di bawah. Oke, konsil tapi nggak dapetin siapapun 40. Waduh, seharusnya ganggu banget ya. Yes, lumayan sih. Selalu dia. Dia cuma diem. Diem, ayo pukul aku, habis itu pergi. Iya. Padahal bukan main Uranus ya. Oke, ada shield lagi, maju lagi sekarang. Iya ya, dan kalau kita ngeliat juga Blade Armor di tangan dari Lutfi, ini respect tentunya dengan physical damage yang dimiliki oleh Dewa, apalagi Watt ya. Yep. Harusnya ini Watt udah siap team fight-nya, cuma kadang team fight dari pemain Dewa ini 4 lawan 5 kok. Iya, itu yang sering kita lihat apalagi dari game yang pertama juga. Dan ya, mungkin dari Lutfi sendiri yang melakukan buy terhadap Blade Armor, target dia nantinya adalah mengejar Watt. Lihat Sans. Lihat tuh Sans ya. Gak apa-apa gua mah katanya. Santai dulu gak sih? Santai dulu dia. Tambah lagi ntar HP-nya. Masih ada pasif ya. Apalagi kan dia juga punya Blood Wings yang tadi gua juga sempat sebut ada shield tambahan. Jadi kalau ketika shieldnya memang pecah pun movement speednya ditambahkan 150. Iya banyak banget itu. Kalau Hybrid pecah itu langsung hybrid, Yep. pakai sprint gratis. sepatu aja kan 40 tambahnya. Iya. Rapid Boot 70, ini 150. Ini 150. 150. Oke, dan lot yang ketiga seperti biasa Gary akan mencoba untuk melakukan kontes tapi udah kemudian diusir sama Keyboy. Yep. Bahkan Gary levelnya di bawah dari Keyboy lah. Begitu sulit karena lotnya berhasil diamankan lagi oleh Freddy. Berhasil diamankan oleh pergerakan dari Kairi. Tapi habis pindah kali ini mencapai ke arah beberapa beda juga. Udah mengeluarkan lagi ke arah satu reward manipulation. Tapi Luffy-nya di bagian belakang. Mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya. Ada satu WW tadi seperti udah langsung dihasilkan oleh Wan. Hanya saja Wan-nya berhasil langsung ditikung begitu saja. Menghilang dengan sangat cepat. Untuk kali ini Luffy pun langsung menjadi korban. Tapi Kimura di tempatnya berbeda menjadi korban tanpa ada Keyboy. Berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player untuk sekarang. Drian masih berhasil kabur untuk bisa memanggil lagi pergerakan dari Gary. Wow, dan sekarang lihat minionnya udah mulai masuk ke area base-nya dan Onyx. Apakah Wah. mereka bisa menggunakan endgame kali ini? Drian mencoba untuk mengcover. Dan tapi benar, Gary-nya pun langsung menghilang sekarang Cimomo. Tapi Drian menjadi korban pula 2-1 akhirnya. Dendam di leg yang pertama berhasil dibalaskan oleh Onyx di leg yang kedua. dengan skor yang sama ya. 2-1 untuk Onyx dan Dewa. Tentunya memang game yang sulit di game yang ketiga. Namun ternyata Fredrin dari Kairi adalah kunci. Ya, Untuk untuk Onyx. berhadapan dengan sesama hero tank yang memang punya sisi yang cukup besar juga tadi untuk bisa head to head akhirnya. Fredrin lah yang dipakai oleh Kairi. Memang ada heavy spin, tapi masih bisa sustain dan memberikan adu balasan untuk Retribution dan kembali ke Fredwin. Kunci Onyx untuk membahas kekalahan mereka di leg yang pertama. Iya. Fredrin yang mungkin akhirnya kita melihat tank jungler yang dibawakan oleh Kairi di game ketiga ternyata memberikan impact yang cukup besar. Dan tapi thanks to Lutfi juga sih. Karena di game ketiga banyak banget permainan sandwich yang dibawakan sama Lutfi. Iya. Sehingga pemain-pemain dari Dewa ini lagi-lagi harus mulai peka sama sisi belakangnya. Ya, itu Lutfinya tadi waktu di tim fight yang terakhir ya. Iya. Dia jalan sampai di sampingnya Kiss. Iya, Dia soalnya nunggu di sana. Tapi Karena dia targetnya, tahu. tapi targetnya cewek. Bukan Si Watt. targetnya tadi Watt tadi. itu. Wattnya pulang. Iya. iya benar. Buset dah itu benar-benar ada Lutfi. Enak banget dia di situ ya. Ya, dan dengan tumbangnya Watt ya jelas tanpa Cloud tadi damage-nya agak kurang buat Dewa. Wow. Dan Dan membawakan Yif ternyata bukan jawaban ya. Karena sebenarnya kita udah bahas sih kok. Iya. Karena mereka bawa If, ini kok yang ngejar belakangnya lumayan banyak. Apalagi bawa Pakito kan di sisi sampingnya. Kadita lagi langsung di pick gak pakai mikir tuh Iya. Pocet. Cepet ya. Yes. Ya wes, untuk sekarang kita akan mendengar ya bagaimana perbincangan bersama dengan Onyx. Tapi tetap dengan Bude Clara Monggo. Kemenangan win streak dari Onyx masih berlanjut. Sonic inilah dia. Dan Bude penasaran banget. Mereka berhasil balas dendam di leg kedua kali ini. Apa nih yang dipunya Onyx di leg kedua yang gak dipunya oleh Dewa di kali ini? Di match kali ini, leg kedua. Apa yang kalian punya dan Dewa gak punya? Sorry. Apa yang kalian punya di leg kedua kali ini yang Dewa nggak punya? Yang dia nggak punya. Di leg kedua ini kalian balas dendam loh. Ah.
Nggak ada beda sih, kayak main kayak kemarin aja. Nggak ada yang beda sih. Gak ada yang beda? Ya main seperti biasa, yang seperti aku bilang setiap hari. Setiap hari. Tapi Ya. kalau ini kan bisa kita bilang ya udah kalian tuh menang sekarang gitu loh. Dan mungkin ada kelebihan kalian yang kita harus tahu nih dari kalian sendiri. Apa yang kalian punya nih di match kali ini? Nggak- Lebih solid kah? Oh, Atau apakah? apa? Apa? Punya Kaditanya Sans kah? Nggak tahu siapa. Minta bantu. Nggak tahu sih kelebihannya apa. Oke. Tapi oke lah, di sini ngelihat mungkin pembalasan dendam kali ini udah cukup puas dengan pembalasan dendam di leg kedua kali ini? Puas banget. Puas banget. Ya, Lancar nggak menurut Sans? nggak lancar sih karena 2-1. 2-1. Ya. Tadi game 2 kenapa? Ketinggalan ceweknya. Ceweknya yang ketinggalan. Sorry, We. Sorry, We. Langsung di depannya cewek ya. Tapi dengan adanya Kadita lagi yang dipakai Sans 100% win rate. Dan tadi mau coba ngebait lagi ya? Kurang Angela tadi, jadi nggak bisa terlalu maju. Gak bisa terlalu maju. Ya. Masih 100% win rate. Apakah Kadita Sans akan kita sering lihat di MPL? Kayaknya kalau nggak di-ban. Kalau nggak di ban. Jujur ya si Sans ya di sini. Dan kita ngelihat adanya Kadita lagi yang muncul. Dan ada Kairi dengan assassin hero-nya. Tapi Kairi kemarin ngasih 4 kata lucu buat kita semua. Meta assassin is back. Bude juga punya 4 kata lucu. Kairi balik tank lagi. Di game ketiga. What happened? Ya karena Link tadi kalah kan. Mereka tank. Langsung switch. Next gua keluar Kumar, paksa. Kumar dulu. Dan jadi pertanyaan menarik tentunya, kamu sering banget ngelawan Akai. Apakah itu Fredrin jadi jawaban ngelawan Akai? Fredrinnya Oh, apakah Fredrin. menjadi jawaban? Atau Link kewalahan ngelawan Akai? You're facing Akai lot of times yesterday and Oh, iya, iya. now. So what is the answer? Fredrin is your answer? Ya nanti pick paksa aja counter. Oh counternya Baxi aja. Oke. Dan kalau dilihat di sini, you play 2 of type of jungler. So can you tell us the experience using assassin and using tank in the jungle? Bisa nggak? Mungkin kasih tahu kita curhat sedikit gitu. Aduh Bude pakai assassin susah banget sekarang, atau jungle tank, aduh bosan banget atau apa? Ya kalau assassin sekarang susah banget karena nggak dikasih buff terus kan. Jadi mungkin match depannya pick paksa terus aja. Karena nggak bisa dirusuk. Baxi aja terus ya, Baxi ya. Pada nungguin nggak? Tapi tadi Fred win, ngebawa kemenangan mereka ke game yang ketiga dan membuat win streaknya jalan terus dan membuat kemenangan Onyx akankah merubah klasemen sementara. Kita akan cek bersama-sama ya. Yuk, kita cek bersama-sama, inilah dia standings. Karena balas dendam ini, Onyx naik ke posisi 2. Bentar, ada yang bilang ini bukan eranya Onyx lagi. Kalian mau kasih tahu sesuatu nggak sih buat orang-orang yang ngomong this is not Onyx era? Mungkin Keyboy? Ada yang bilang ini bukan eranya Onyx lagi, tapi kalian naik ke sini kayaknya membantah kata-kata itu ya. Sebenarnya kalau di Onyx tuh nggak ada kalah sih udah. Kayak kalau kita tuh lebih ke arah kayak kalau menang ya menang, kalau kalah kita belajar. Kalau kalah kita belajar. Dan sepertinya 3 kali lose streak itu udah menjadi pembelajaran kalian kah? Ya pembelajaran banget, pengalaman juga kan pertama kali. Terus ya yang pasti mau gimana pun Onyx tetap Onyx lah. Onyx tetap Onyx. Onyx seperti apa yang akan kita lihat nih? Onyx seperti apa yang mau dikasih lihat? Ya bakalan balikin lah versi terbaik dari Onyx nanti. Versi terbaik dari Onyx. Dan ini kayak masih win streak terus. Lutfi, kamu yang diberi tugas kayaknya ya untuk balas dendam kepada Dewa kali ini. Ada sesuatu kah yang perlu kita tahu dari Lutfi? Balas dendam lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar. Sebelum pertarungan ada sesuatu kah? Ada.
Apa tuh? Itu udah pada hilang semua tuh. Kenapa ya Lutfi ya? Kalau misal balas dendamnya gagal, gak diajak pulang. Gak diajak pulang. Udah pada menjauh ini. Kan udah menjauh tuh. Padahal menang loh. Tapi mental health aman? Aman? Di Onyx, nih mumpung mereka pergi ke sana ya. Oke, di situ aja. Lutfi, kasih tahu gimana kamu beberapa minggu ini menghabiskan waktu bersama mereka. Sering diajak kayak nonton film gitu aja sih biar lebih dekat lagi sama mereka. Nonton film. Iya. Kamu kok takut-takut ngomongnya gitu? Coba kedip satu mata kalau ada apa-apa ya. Nanti ya. Kedip gini. Terus kalau sekarang kan kamu yang diajak nobar. Boots dikemanain? Ya ada. Ikut nobar juga? Ikut juga. Oh, oke. Dan setelah itu mau kasih tahu sesuatu lagi nggak? Ini mumpung nggak ada di sana nih. Bisik-bisik dong. Onik gimana sih? Ya, nggak ada. Takut ya? Takut gak diajak pulang ya? Udah sini atuh cewek. Kita tungguin nih si cewek. Nah. Lagi Bude. Ini kita tuh nungguin cewek. Tapi Lutfi masuk. Sekarang kayaknya udah ngeblend banget sama Onyx ya. Lumayan sih, sama Gilang sih tepatnya. Oh, sama Gilang berdua. Ya, Kenapa berdua ini? paling dekat dia sama Gilang. Oh, ada alasannya kah? Gilang paling mengayomi kah? Sama sih. Sama, oke. Mereka sama, tapi ini Drian, kamu berhasil kalahkan. Kamu berhasil membalaskan dendam. Cewek adalah kunci? Enggak. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih ke Drian? Atau mungkin ngebisikin sesuatu atau ada nggak? Paling buat semangat aja sih buat Drian. Tadi meskipun dia anggap gua musuh, gua teman dia kok. Aduh. Minggu ke-6 sudah berakhir dengan sangat manis. Walaupun kita lihat masih 21-21 tapi Onyx sudah bisa untuk win streak terus-terusan. Dan cewek Bude nagih. Ya, Bude kepengen diajak tebak-tebakan sama cewek. Gak ada sih tebak-tebakan Bude, paling ada pantun doang. Oke. Bantu cakep ya Sonic ya. Ayo buat closingan nih Oh gak ingat ya? Bandung, kota kenangan. Cakep. Surabaya, kota pejuang. Cakep. Jangan bimbang, jangan ragu, Cakep. karena hanya kau yang kusayang. Buat Sonic. Buat Sonic ya, buat Sonic. Dan Ayang. Buat Ayang juga Dan dong. Ayang. Dan Ayang. Oke, itulah dia dan mereka begitu menyayangi win streak mereka juga sampai dijaga dengan terus menerus. Seperti apa pembalasan dendam dari Onyx akan dibedah langsung oleh para caster. Ngomong apa, Cakep. Cakep, Pulung mau pantun juga. Ya, balas long. Rusak mental gue ngedenger rusak. Serius. Rusak. Ini gara-gara bergaul sama Bang Komeng mas ini kebanyakan kurang-kurangin. Tadi Bang Komeng ini Kurang-kurangin dah. mensupport. Mana tadi disupport lagi. Mana lewat sini lihat gue kecegat no Bang Komeng. Itu diajarin Tuh ini ada kali di ya. belakang tuh. Sama Kang Komeng ya diajarin. Aduh, tapi pembalasan dendamnya akhirnya berhasil ya. Yep. Dengan skor 2-1 meskipun ya harus sampai di game yang ketiga. Tapi Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan counternya Akai nih akhirnya. Ya, mereka bisa pegang tapi harus dilawan juga ya. Dengan Fredwin atau dengan tank yang lain tadi. Dan kita akan melihat untuk MVP kita, Player of the Match. Player of the match dan cewek. Wow. Ya, menjadi Player of the Match dengan Brody yang dipakai tadi untuk bisa memenangkan laning dia. Menggunakan strong lane juga. Windtalker dipakai oleh Brody. Dan- Menambahkan untuk attack speed dari Brody. Plus ada di mana tersebut? Yap, DHS. Berarti di game yang pertama sama game yang ketiga no dead ya deh. Iya. Dia dapetin betul. poin dead itu di game kedua tadi doang. Game kedua Dan itu pun aja. satu.
Itu pun satu. Waktu Bruno ya? Iya, satu Den. Berarti Itu- satu match hanya ada 1 poin dead. Betul, Iya. Gokil cewek. luar biasa. Bagus nih pemain yang bagus nih. positioningnya. Nah kalau itu pasti bukan bagus. karena efek berteman Obang Komeng, bukan. Bukan ya? Bukan, kalau yang itu bukan. Oke, Yang itu oke. bukan. Bukan. Ya, dan juga ada Rose Gold Meteor ya untuk di Brody dia. Ada Melvic Round untuk penetration dan langsung kita lihat untuk highlight. Game yang ketiga tadi. Peraduan Retribution. Meskipun ada heavy spin akhirnya bisa dimenangkan oleh Kairi karena ingat ini adalah jungler yang berarti punya durabilitas dan dia akan bisa untuk memenangkan duelnya ya. Meskipun adunya akhirnya jatuh di 50-50 chance juga tadi. Dan cukup kuat dari Onyx di mana kita selalu melihat team fight yang diperagakan oleh Onyx ini berjalan dengan semestinya seperti di game yang pertama. Dewa yang dipaksakan untuk masuk satu demi satu. Dan jarang ada 5 pemain tim fight yang bisa langsung kumpul untuk Dewa. Karena biasanya nih kalau dari Dewa ini masih ada yang clear lane dulu, ya kan masih ketinggalan di bawah. Dan akhirnya mereka terpisah dengan yang lain dan ada solo kill juga yang bisa diambil oleh Lutfi. Karena ini adalah Pakito, dia bisa solo kill tadi dengan double jab dia, dengan knockout strike-nya juga. Dan Lutfi jadi pemain terakhir yang memang selalu bisa ada di belakang, selalu memotong agar arah pulang atau menjepit. Ini agar Dewa gak nyaman untuk bisa kembali ke belakang. Meskipun ya, kalau tim fight-nya terlihat dengan sangat jelas ya. Bagaimana Dewanya semua lompat ke belakang, Lutfinya di belakangnya juga bebas. Karena dia motong, itu sejauh itu, di jalan kaki loh sampai di sana. Silaturahmi dia ke situ. Dan yang datang Watt tadi ya. Watt yang terkena potongan juga. Dan hilang 3 pemain juga dan sekaligus menjadi akhir tadi untuk Dewa di game yang ketiga karena langsung ditabrak. Begitu saja bagi Onyx sendiri. Padahal slash-nya ini bahaya banget loh. Karena nggak punya pilihan juga ya waktu. Soalnya dia masuk pakai BMI kan. Langsung blazing duet tapi masalahnya nggak ada damage yang cukup. Dan cewek. Player of the match kita. Itu musik yang musiknya itu klakson ini kan, klakson bus. 17 menit game berjalan untuk game kita yang ketiga hampir menuju